Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghobi anggur. Oke, pagi ini kita cek anggur Super Genja ya, yaitu Jupiter. Nih, kita lihat udah mulai habis, mau dimakan sendiri. Karena di sini emang yang ini tuh khusus buat cemilan ya. Jadi ketika lihat ada yang merah, ambil makan. Jadi kayak gini nih. Ya kan banyak yang udah habis karena dicemilin. Ini udah bagus. Ini sebagian udah masih kuning-kuning juga. Dan kali ini karena Jupiter ini Super Genja, yang sebelumnya pernah saya kasih video bahwa lama terabaikan ternyata tumbuh bunga gitu. Sekarang bunganya tuh udah bentuk beri-beri semua nih. Ini udah beri, ini udah beri, itu di sana masih ada beri juga. Kemudian mana lagi? Ini ada udah beri, itu juga, ini, terus itu juga, terus ini. Mana lagi coba? Itu, terus ini juga, terus di dalam sana ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ada masih. Terus mana lagi? Ini terus itu juga ada. Ya. Ini udah bentuk beri semua. Jadi hari ini kita akan melakukan penjarangan buah. Ada yang tahu nggak penjarangan apa itu? Yaitu seperti seleksi buah ya, mana yang bakal kita pertahanin, mana yang bakal kita buang gitu. Jadi penjarangan buah ini salah satu tahap perlakuan beri anggur biar cepat besar. Jadi setelah pruning pembuahan, kemudian pecah matabat, membawa bunga, kemudian sudah berbentuk beri, perlakuannya adalah penjarangan buah gitu. Apa sih keuntungan penjarangan buah? Keuntungan penjarangan buah salah satunya yaitu memperbesar beri ya. Jadi pertumbuhan beri jadi makin cepat besar, kemudian mencegah untuk hama datang. Ketika dompolan itu banyak, di dalamnya itu lembab, jadi dia seperti mengundang hama untuk datang gitu. Karena kalau lembab itu tempat nyaman buat hama seperti jamur ataupun kutu putih gitu. Kemudian mencegah terjadinya crack buah ya. Jadi ketika dia terlalu padat, terus buah itu tumbuh membesar, karena tidak ada ruang, akhirnya saling berhimpitan dan pecah gitu. Kemudian juga salah satunya buahnya jadi merasa optimal ya. Jadi ketika pembagian buahnya, misalnya gini, satu dompol misalnya ada 100 beri, kemudian dari 100 beri dimasukkan nutrisi itu katakanlah dapat bagian nutrisi itu 1 kilo gitu. Berarti kan satu berinya dapat berapa gitu kan ya. Duganya misalnya dapat 1 loh. Kemudian kita lakukan penjarangan menjadi 50 beri. Jadi kan yang tadinya 1 kilo nutrisi dibagi 50 beri kan lumayan bagus kan. Jadi pertumbuhannya cepat besar dan juga tingkat kemanisan sudah pasti manis. Yang tadinya misalnya buat 3 buah jadi 1 buah itu pasti udah optimal kan. Jadi gitu, salah satunya juga buat produktivitas buah jadi meningkat gitu. Contohnya seperti ini nih, misalnya seperti ini saya biarin sengaja biar buat contoh. Ini jenis Dickson, tidak kita jarangin, hasilnya seperti apa? Ini ada yang besar, ya kan? Ada yang kecil, jadi pertumbuhan juga tidak merata. Kemudian tidak ada ruang saling berhimpitan seperti ini. Nanti ketika dia besar, dia bakal saling berhimpitan dan bisa potensi crack
Kedua, ketika padat seperti ini, di dalamnya itu lembab, jadi potensi mengundang hama itu sangat besar ya. Jadi penjarang itu salah satu pencegah untuk datangnya hama gitu. Ini yang kita jarangin seperti ini. Jadi dia punya banyak ruang untuk bisa lebih besar, jadi pertumbuhannya kelihatan meratakan, semuanya besar-besar gitu. Beda sama yang ini, pertumbuhannya tidak merata, ada yang kecil banget, ada yang besar banget ya kan. Jadi untuk perlakuan gimana, coba kita langsung praktekin aja, kita buang-buangin yang seperti apa. Terutama nih kayak yang kotor-kotor ini kan nanti kita jadi bersihin, karena ini yang kecil-kecil ini, beri-beri kecil yang tidak menjadi beri atau bunga yang terlambat menjadi beri, gagal penyerbukan, dia bisa potensi mengundang jamur ya. Jadi cepat kena jamur, jadi harus benar-benar dibersihkan, dibuangin mana yang harus dibuangin, mana yang harus dipertahankan. Biasanya yang kecil-kecil yang pertumbuhan kulang sudah pasti kita buang. Nih contohnya hama nih, kutu putih. Itulah kenapa kalau kita harus cepat-cepat di penjarangan buah ya, biar nggak ada hama gitu. Kayak gitu, kalau padat dia hama akan senang banget, tempatnya lembab gitu. Untuk penjarangan kategori yang dibuang seperti apa? Satu yang kecil-kecil nih, ini pertumbuhan kecil kayak gini nih, nanti kita buang. Terus dia yang mengarah ke bawah, karena yang mengarah ke bawah sudah pasti lembab ya. Walaupun besar tetap kita buang, pokoknya yang mengarah ke bawah itu kita buang. Terus yang saling berhimpitan, saling dempetan, jaraknya itu terlalu dekat, jadi kita buang. Ini nih itu kita buang. Oke, jadi kita langsung eksekusi aja. Oke. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk penjarangan kita buang-buangin yang tidak perlu, atau misalnya yang pertumbuhannya kurang, kayak yang kecil-kecil kita buang. Terus yang tumbuhnya mengarah ke bawah, jadi kalau yang mengarah ke bawah tuh nanti dia masuk ke dalam ke tengah ya, jadi dia sudah pasti lembab, jadi potensi untuk hama itu sangat besar, jadi kita buang saja. Kemudian yang kedua itu yang berhimpitan ya, jadi jarak dengan sampingnya itu terlalu dekat sampai berhimpitan, jadi kita buang satu gitu. Terus bunga-bunga kecil kita bersihkan juga, jadi semakin bersih semakin bagus ya, jadi mencegah hama untuk datang gitu. Sama tadi yang udah kita lihat, tadi ada contohnya satu kutu putih udah ada kan, makanya salah satu keuntungan untuk penjarangan buah ya, untuk mencegah hama datang gitu. Soalnya sayang banget ketika nanti buah udah banyak ternyata kena hama gitu, malah sayang banget. Udah capek-capek nanam, udah perawatan sampai berbunga gitu, udah bentuk beri malah kena hama. Soalnya ketika beri kecil ini sangat rentan banget ya, jadi lebih sering mudah kena hama tuh beri-beri kecil seperti ini. Tapi kalau udah mulai besar itu untuk hama jamur juga udah jarang datang gitu, nggak akan kena, malah yang kecil seperti ini yang mudah kena jamur gitu. Jadi kita harus lakukan penjarangan biar cepat besar, cepat matang, jadi biar hasilnya kita lebih optimal lagi gitu. Dan untuk penjarangan gak usah sayang-sayang ya, pokoknya buang-buang aja yang kecil pertumbuhannya kurang, jelek atau gak bagus, terus berhimpitan, pokoknya buang-buang aja. Gak usah takut ya,
Jangan sampai sayang nih udah berbunga masih dibuangin. Bukan nggak sayang, tapi biar hasil buahnya itu lebih optimal ya. Jadi biar buahnya itu tumbuhnya besar-besar, kemudian rasanya juga bisa lebih manis, kemudian warnanya juga cantik karena optimal, kemudian bentuknya juga rapi karena uh, yang jelek-jelek kita buang. Terus jadi cepat panen aja karena nggak ada hama yang datang ataupun uh, pada crack gitu. Oke, kita goyang-goyangin semuanya karena sisa sisa bunga-bunga itu masih ada, jadi kita goyang-goyangin biar semua pada jatuh. Kemudian kita mulai lagi untuk penjarangannya. Oke. Oke, jadi seperti itu ya untuk proses penjarangan. Jadi buangin yang kecil-kecil, kemudian buang yang berhimpitan, jaraknya biar lebih longgar gitu. Seperti ini kita udah beberapa udah, nanti kita lanjut buat separuhnya lagi, tapi nggak saya video. Jadi itu ya untuk penjarangan. Jadi keuntungan dari untuk penjarangan itu sendiri, berry jadi cepat besar, kemudian juga hama untuk datang, kemudian mengoptimalkan pembuahan ya. Jadi buahnya lebih optimal, rasanya bisa lebih manis, buahnya jadi lebih besar, pematangan lebih sempurna gitu. Tidak mudah crack juga. Oke, sekian dari saya untuk proses penjarangannya. See you dan terima kasih sudah menonton.